adalah kota terbesar di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data SIAK tahun 2011, penduduk kota Bandung adalah 2.536.649 jiwa. Bandung pun beranjak menjadi metropolitan setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan populasi penduduk sebanyak itu, tentu menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi kota Bandung. Betapa banyak jiwa yang hidup dan kehidupannya tergantung pada kota seluas 167 km persegi ini. Kota Bandung juga menjadi penyangga Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang berjarak tempuh hanya sekitar 2 atau 3 jam saja. Untuk menjawab semua tantangan dan menyelesaikan problematika kota sebesar ini, tentu dibutuhkan figur pemimpin yang mampu membawa kota Bandung menjadi lebih baik. Pemimpin yang mampu menjadikan Bandung sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman. Pemimpin yang bisa menjadikan kota Bandung sebagai kota yang bisa membahagiakan dan mensejahterakan warganya secara lahir dan batin. Pemimpin yang bisa membawa kota Bandung tidak saja menonjol di dalam pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga menonjol di dalam pembangunan mental dan spiritual warganya. Untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mewujudkan impian masyarakat Bandung tersebut, pada tahun 2013 ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengadakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pemilihan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana masyarakat Kota Bandung dapat memilih pemimpinnya melalui cara-cara yang demokratis setiap 5 tahun sekali. Pemilihan wali kota Bandung tahun 2013 merupakan sarana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan merupakan sarana demokrasi di Kota Bandung, di mana rakyat Kota Bandung memilih pemimpinnya yang dalam hal ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan, ketiga, tahap penyelesaian. Ketika tahap persiapan, KPU melakukan penyusunan anggaran, penetapan hari H, dan kemudian pembentukan PPK-PPS. Kemudian masuk ke dalam pelaksanaan, KPU mulai menerima pendaftaran calon. Dan pada tanggal 11 Maret hingga 17 Maret, KPU menerima 8 pasangan bakal calon, terdiri dari 4 pasangan dari jalur perseorangan dan 4 pasangan dari jalur yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Prosesi pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandung itu meliputi serangkaian tahap yang ketat guna menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Setelah menetapkan jadwal, maka KPU menerima pendaftaran bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Hingga pada saat terakhir, terdaftar 8 pasangan calon yang masing-masing terdiri atas 4 pasangan calon dengan dukungan partai dan 4 pasangan calon dari jalur independen. Pada tahapan berikutnya, ke-8 pasangan calon tersebut diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Sesuai peraturan yang berlaku, KPU Kota Bandung bekerja sama dengan ID Kota Bandung melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini bersifat tertutup. Hasilnya bersifat final, serta hanya untuk diketahui oleh pasangan calon saja. Selain pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Bandung melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas dukungan yang diajukan oleh pasangan calon dari partai politik maupun dari jalur perseorangan. Untuk pasangan calon dari jalur perseorangan, verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan data dukungan masyarakat, di mana pasangan calon dari jalur perseorangan diharuskan mendapat dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk Bandung secara keseluruhan, atau sejumlah 80.768 dukungan. Untuk pasangan calon yang diajukan partai politik, dilakukan verifikasi pada dokumen-dokumen individu calon, serta dokumen dukungan organisasi partai politik pendukung pasangan calon.
Setelah semua data dan dokumen kelengkapan pendaftaran selesai diverifikasi, pada tanggal 7 Mei 2013, KPU Kota Bandung memutuskan semua pasangan calon yang mendaftar dinyatakan lolos dan berhak maju sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung tahun 2013. Peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2013 ini lebih banyak daripada pemilihan tahun 2008 yang hanya diikuti oleh 3 pasangan calon saja. Yang menentukan para bakal calon tersebut bisa memenuhi syarat sebagai calon wali kota dan wakil wali kota itu berarti ada 3. Pertama, untuk calon perseorangan memenuhi syarat minimal jumlah dukungan yaitu 80.678 dukungan. Nah, untuk yang partai politik memenuhi minimal jumlah suara dan kursi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat untuk seluruh dokumen pendukung, baik dokumen individu maupun dokumen lembaga parpol yang mendukung. Dan yang ketiga, lolos tes kesehatan. Berdasarkan 3 tes tersebut, 3 kegiatan verifikasi tersebut, barulah kita bisa melakukan pleno dan menetapkan dari sekian bakal calon yang muncul itu. Kemudian Kota Bandung bisa melahirkan 8 pasang kandidat dan 4 dari jalur perseorangan, 4 dari partai politik. Setelah resmi dinyatakan sebagai pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung tahun 2013, maka dilakukan pengundian nomor urut peserta yang akan digunakan sebagai nomor urut resmi pasangan calon terpilih. Pengundian nomor urut pasangan calon tersebut dilakukan pada tanggal 8 Mei 2013. Pengundian ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan Kota Bandung, para tamu undangan, serta pasangan calon dan tim suksesnya. Pengundian nomor urut ini dilakukan di dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Para pasangan calon, tim sukses, maupun masa pendukungnya larut di dalam kegembiraan dan kebahagiaan menyambut pesta demokrasi di tingkat kota ini. Kemeriahan juga berlanjut pada peluncuran atau launching Pilwalkot Kota Bandung yang diadakan di area Monumen Bandung Lautan Api pada tanggal 12 Mei 2013. Walaupun sempat diguyur hujan deras, tetapi tidak menyurutkan warga masyarakat untuk hadir di acara ini. Warga Kota Bandung dapat menyaksikan tayangannya yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi lokal Kota Bandung. Acara ini dihangatkan dengan penampilan seniman-seniman Kota Kembang, baik seniman kontemporer maupun seniman tradisional. Kehangatan dan kemeriahan semakin terasa karena salah satu pasangan calon menghadirkan pula tim kesenian tradisional untuk menghibur masa pendukungnya. Untuk memenuhi amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku, KPU Kota Bandung menetapkan daftar pemilih tetap Pilwalkot Bandung 2013-2018. Hal ini penting dilakukan mengingat DPT merupakan data sah dan akurat mengenai siapa saja anggota masyarakat Kota Bandung yang memiliki hak suara. Dengan demikian, warga masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat menyalurkan hak politiknya yang dijamin undang-undang. Proses demokrasi ini tentu harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih, di mana dengan sosialisasi diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dengan datang dan melakukan pencoblosan di TPS. Untuk itu, KPU Kota Bandung melakukan sosialisasi Pilwalkot melalui berbagai panggung hiburan rakyat yang diadakan di kecamatan-kecamatan, area Car Free Day, atau ruang publik lainnya. Untuk para penyandang cacat atau difabel, KPU Kota Bandung melakukan sosialisasi dan simulasi secara khusus. Dengan demikian, hak politik warga Kota Bandung tetap terpenuhi walau para calon pemilih memiliki keterbatasan jasmani. Sosialisasi juga dilakukan dengan menggandeng universitas sebagai mitra, di mana universitas, dalam hal ini diwakili oleh Universitas Padjadjaran, merupakan bagian masyarakat yang kritis yang dapat memberi masukan bagi para pasangan calon.
masukan-masukan mengenai berbagai hal yang harus dilakukan untuk Kota Bandung seandainya kelak mereka terpilih. Format sosialisasi yang dipergunakan adalah diskusi panel, di mana permasalahan yang didiskusikan divisualkan melalui fragmen teatrikal yang menarik. Selain untuk memperkenalkan pasangan calon ke tengah masyarakat luas, sosialisasi juga dimaksudkan untuk menekan angka golput. Sosialisasi dilakukan di daerah-daerah pemilihan melalui media kesenian tradisional seperti longser, debus, dan reog. Adapun untuk merangkul pemilih pemula, sosialisasi dilakukan di Car Free Day dengan menampilkan band serta kreativitas seni modern khas anak muda. Diharapkan pesan yang dikomunikasikan KPU Kota Bandung dapat diterima oleh masyarakat calon pemilih. Penggunaan media cetak dan elektronik sebagai media sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Kota Bandung. Salah satunya ialah dengan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi lokal untuk membuat dan menayangkan iklan layanan masyarakat. Para pasangan calon, komisioner, serta staf KPU pun dilibatkan secara aktif dalam penyampaian pesan kepada masyarakat untuk hadir dan mencoblos di TPS pada hari yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung tahun 2013, ada dasar hukumnya. Yang pertama yaitu PKPU nomor 11 tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah, dan keputusan KPU Kota Bandung nomor 3 KPTS KPU Kota Bandung tahun 2013 mengenai pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung tahun 2013. Untuk ketertiban dan kelancaran kampanye, KPU Kota Bandung bersama tim sukses pasangan calon merancang dan menetapkan jadwal kampanye secara bersama-sama. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana kampanye yang sehat dan aman. Pembuatan jadwal kampanye ini juga berfungsi untuk meredam potensi konflik akibat adanya gesekan di antara masa pendukung pasangan calon masing-masing. KPU Kota Bandung menetapkan kampanye dimulai pada tanggal 6 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2013 di dalam berbagai cara kampanye yang telah disepakati sebelumnya. Disepakati bahwa kampanye dilakukan dalam bentuk rapat umum dan non-rapat umum. Untuk mereduksi politik uang, para tim sukses bersepakat bahwa tidak akan ada pembagian sembako dan sejenisnya yang menyertakan gambar, logo, atau nomor urut pasangan calon. Masa kampanye ini diawali dengan penyampaian misi dan visi ke-8 pasangan calon di hadapan sidang paripurna DPRD Kota Bandung. Pada penyampaian misi dan visi yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2013 ini, para pasangan calon menyampaikan kepada anggota dewan secara bergiliran dan berurutan. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan diakhiri oleh pasangan calon nomor urut 8. Sementara para pasangan calon berbicara di hadapan anggota dewan, di luar gedung dewan pun dimeriahkan oleh kehadiran massa pendukung masing-masing calon. Pada malam harinya, para pasangan calon menghadiri dan menandatangani acara deklarasi damai. Acara ini juga disiarkan oleh salah satu stasiun televisi lokal sehingga bisa menjangkau anggota masyarakat Kota Bandung yang berada di rumahnya masing-masing. Dengan ditandatanganinya deklarasi damai ini, para pasangan calon berkomitmen untuk melakukan kampanye yang bersih, sehat, dan kreatif secara santun dan damai. Secara administratif, KPU Kota Bandung membagi Bandung ke dalam 6 wilayah pemilihan atau dapil. Dengan demikian, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon beserta tim suksesnya dilakukan pada dapil-dapil secara bergiliran. Kampanye yang dilakukan para pasangan calon dan tim suksesnya ini terbagi di dalam 2 garis besar, yakni kampanye rapat umum yang berupa pengerahan massa, serta kampanye non-rapat umum yang merupakan kunjungan pasangan calon atau tim sukses di dapil-dapil tertentu. Kasadaya warga Sunda. Di masa kampanye,
KPU Kota Bandung menyelenggarakan debat calon wali kota dan wakil wali kota. Acara debat publik ini ditayangkan oleh stasiun televisi lokal Kota Bandung, yakni STV, PJTV, serta oleh stasiun televisi swasta nasional, yakni TV One. Melalui tayangan debat calon secara terbuka ini, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat Kota Bandung untuk lebih mengenali sosok para calon pemimpinnya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup untuk menentukan pasangan calon mana yang akan mereka dukung. Di akhir masa kampanye, Panwaslu beserta PPL melakukan pembersihan kota dari berbagai macam atribut kampanye seperti baligo, spanduk, stiker, serta berbagai macam atribut kampanye lainnya. Pembersihan atribut di masa tenang ini perlu dilakukan untuk menekan tensi politik serta untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merenungkan pasangan calon mana yang akan mereka pilih. Jadi kalau kemudian kita tidak membuat aturan, maka tidak jelas pelaksanaannya itu, ketentuan-ketentuannya juga tidak jelas, sehingga dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan atau regulasi itu, ya dampaknya terhadap pelaksanaan Pilwalkot itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pelaksanaan Pilwalkot berjalan dengan baik dan benar. Kalaupun ada sengketa hasil pemilu di MK, maka MK sudah menguji bahwa KPU tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Artinya dari situ bahwa kita melaksanakan Pilwalkot ini harus sesuai dengan aturan, harus mengacu kepada aturan, dan hasilnya bisa kita saksikan, kita dengar semuanya bahwa hasil keputusan KPU sudah diuji di MK, dan hasilnya KPU tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan. Hal lain yang mendapat perhatian khusus adalah pengadaan logistik Pilwalkot yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan logistik menjadi unsur vital di dalam suksesnya penyelenggaraan pemilihan wali kota Bandung. Kertas suara dicetak dan didatangkan dari percetakan pemenang tender yang telah berpengalaman di dalam security printing. Hal ini penting untuk menjamin keaslian kertas suara yang akan digunakan di dalam pencoblosan. Untuk keamanan, KPU Kota Bandung bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi untuk menggunakan salah satu bangunan di markas militer sebagai tempat penyimpanan dan pelipatan kertas suara. Setelah penyortiran dan pelipatan kertas suara selesai dilakukan, maka kertas suara segera dikirim ke PPK Kecamatan dengan pengawalan anggota kepolisian. Untuk selanjutnya, PPK Kecamatan mendistribusikan kertas suara beserta logistik pemilu lainnya ke PPS Kelurahan. Dari PPS Kelurahan inilah kemudian surat suara didistribusikan ke KPPS. Secara umum, pendistribusian ini berjalan aman dan lancar. Begitu juga dengan proses penyimpanan dan pengamanan kertas suara di tingkat PPS, KPPS hingga menjelang hari H. Pertama mengacu pada aturan ya, dalam hal ini adalah Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa ya. Terakhir adalah Perpres nomor 70 ya. Supaya kita tidak menyimpang dari aturan pengadaan barang dan jasa. Ada pencapaian positif yang kita raih. Pertama ya, pemilu bisa dilaksanakan tepat pada hari H yang sudah direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, akurasi dari hasil pemilu itu pun bisa dipertanggungjawabkan ya, lebih akurat karena tadi didukung dengan logistik yang berkualitas ya, sehingga tidak ada lagi perselisihan mengenai surat suara sah ataupun tidak sah ya. Yang berikutnya, terjadi efisiensi anggaran ya, itu yang cukup besar. Surat suara pagu yang dialokasikan per lembar itu adalah Rp1.000 ya. Setelah diadakan lelang secara terbuka, alhamdulillah didapat pemenang dengan harga sebesar Rp492
rupiah. Ya. Jadi ini terjadi efisiensi lebih dari 50%. Ya. Beberapa hari sebelum pemilihan, KPPS mengantarkan surat undangan kepada warga untuk memberikan hak suaranya. KPPS memastikan undangan ini sampai pada yang berhak. Badai nyanggakeun surat panggilan Kang Epil Wakot, mangga? Iraha ieu, Ejing Ahad kaping 23. Hatur nuhun, Sami-sami mangga. Selain hatur menyampaikan nuhun. undangan, KPPS pun mengajak warga masyarakat untuk hadir di TPS yang telah ditentukan. Untuk menjamin keamanan menjelang dan di saat hari pemilihan, aparat keamanan yang terdiri dari unsur kepolisian, militer, serta masyarakat sipil lainnya mengadakan apel siaga. Apel siaga ini juga dihadiri oleh PPK, PPS, dan KPPS. Pada apel siaga itu, ditekankan pentingnya kesiapan aparat keamanan di dalam mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi menjelang dan selama pemilihan berlangsung. Hari pemilihan pun tiba. Pada tanggal 23 Juni 2013, warga masyarakat yang telah menerima undangan untuk mencoblos hadir secara bergelombang di TPS-TPS. Warga yang hadir terlihat antusias untuk memilih calon wali kota dan wakilnya yang sesuai dengan panggilan hati nuraninya. Beberapa TPS tampil lebih unik di dalam upaya menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS-nya. KPU Kota Bandung menyediakan TPS khusus di rumah sakit dan di lembaga pemasyarakatan. TPS khusus rumah sakit diperuntukkan bagi para praktisi medis atau karyawan rumah sakit. Selain itu, TPS khusus di rumah sakit juga diperuntukkan bagi pasien maupun penunggu pasien. Di hari pemilihan, KPU Kota Bandung melakukan peninjauan ke lapangan yang juga diikuti oleh pejabat dari KPU Pusat, KPUD Jawa Barat, serta jajaran Muspida Kota Bandung. Peninjauan langsung ini dilakukan ke TPS khusus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Panti Difabel Wiataguna, serta ke Rumah Tahanan Negara Kebonwaru. Setelah waktu yang ditentukan untuk memilih selesai, maka pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pihak KPPS menutup TPS dan menyatakan acara pencoblosan telah selesai. KPPS beserta anggotanya kemudian melakukan penghitungan suara di TPS. Penghitungan suara ini dilakukan secara terbuka di depan anggota masyarakat serta saksi-saksi yang dihadirkan dari pasangan calon masing-masing. Setelah penghitungan di TPS selesai, kemudian surat suara diantarkan ke PPS untuk dilakukan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan. Untuk tingkat kota, KPU Kota Bandung melakukan rekapitulasi suara yang didapat dari PPK kecamatan-kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan, tercatat bahwa dari 1.658.808 pemilik hak suara yang tercantum di dalam DPT, diperoleh suara sebanyak 1.002.511 suara. Perinciannya adalah terdapat surat suara sah sebanyak 959.647 serta surat suara tidak sah sebanyak 42.864 suara. Tercatat partisipasi aktif pemilih sebanyak 58% dari keseluruhan pemilih yang tercatat di dalam DPT, serta terdapat 42% warga masyarakat yang tidak memilih atau golput. Berdasarkan rekapitulasi suara ini, KPU Kota Bandung kemudian menetapkan dan mengesahkan pasangan calon Ridwan Kamil dan Oded M. Daniel yang memperoleh dukungan suara hingga 45,24% sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandung periode 2013-2018. Setelah penetapan pemenang suara dilakukan, pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat dilakukan. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada tanggal 16 September 2013. Wali Kota Bandung. Sebagai wali kota Bandung. Sebagai wakil wali kota Bandung. Acara pelantikan menyedot perhatian publik ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Walau sebelumnya sempat terjadi gugatan terhadap KPU yang diajukan oleh pasangan calon yang kalah kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta.
Berbagai riak politik yang terjadi selama masa pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui dan dihargai oleh seluruh pihak. Dengan demikian diharapkan akan terpilih pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat membawa kota Bandung yang kita cintai ini menjadi lebih baik untuk seluruh warganya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2013 dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif, tidak terjadi masalah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, mulai dari wali kota dan wakil wali kota periode 2008-2013, kepada jajaran pimpinan DPRD, kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung, kepada Panwaslu Kota Bandung, kepada Polrestabes Kota Bandung, kepada Kodim 0618 berdiri sendiri, kepada seluruh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutahiran data pemilih, kepada semua jajaran Panwascam, PPL, dan kepada semua pemantau pemilu, dan yang khusus saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang sudah berpartisipasi dalam pesta demokrasi, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung periode 2013-2018. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada wali kota terpilih, yaitu M. Ridwan Kamil dan Oded M. Daniel. Mudah-mudahan lancar dalam memimpin Kota Bandung dan menjadikan Bandung lebih baik lagi. Kepada masyarakat Kota Bandung, jangan lupa nanti di tahun 2014 pemilu nasional akan berlangsung, yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, dan pada Juli 2014 kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan pemilu 2014 dengan datang ke TPS, bersama-sama kita tentukan Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.